is Overwatch. Say again? Watch. It's Phoenix. On the left first. Why? Film dibuka di sebuah tempat bernama Costa Tarde. Kita diperlihatkan sekelompok pasukan elit bernama Phoenix tengah menjalankan sebuah misi menangkap seorang pengedar senjata, sekaligus orang yang telah membunuh banyak sekali nyawa tak berdosa, bernama Kovalov. Dan juga seorang ilmuwan gila bernama Maxim, yang kerjaannya menciptakan senjata tak lazim. Looping cameras is in the office. Kelompok pasukan tersebut terbagi menjadi dua tim. Ada yang bertugas menjadi sniper jitu yang melumpuhkan para penjaga di sana. Fire. Sementara tim lainnya bertugas masuk ke markas musuh lalu menghabisi para anak buah dari Kovalov. Saat tengah melakukan hal itu, ada seorang anak buah Kovalov yang mencoba kabur untuk memperingatkan Kovalov. Akan tetapi pada akhirnya ia pun tertembak. Kovalov yang sadar ada penyusup yang masuk ke markasnya kemudian bergegas memerintahkan para anak buahnya untuk segera ke tempatnya. Setelah itu, Kovalov menelepon kenalannya yang seorang menteri untuk meminta bala bantuan. Meskipun pasukan Phoenix beranggotakan tidak lebih dari 20 orang, tapi mereka dapat mengalahkan para anak buah Kovalov dan bergegas meminta Kovalov untuk menyerahkan diri. Akan tetapi, tanpa disangka-sangka, ini yang terjadi. Sekilas, kita diarahkan kedua hari sebelum terjadi peristiwa ini. Kita diperkenalkan jagoan kita bernama Beckett, seorang sniper jitu terbaik dunia, yang saat itu tengah menemui pemimpin pasukan Phoenix bernama Modise. Master Gunnery, Sergeant Brandon Beckett. Not in the U.S. Marine Corps anymore. Diketahui alasan Modise mengundang Beckett masuk ke dalam timnya, yakni untuk misi penangkapan Kovalov. Di situ juga ada Nadia dan Casanova yang merupakan anggota dari tim pasukan Phoenix. Singkatnya, Beckett dibawa ke markas pasukan Phoenix dengan dipandu Rosie. Lalu Beckett pun dikenalkan dengan anggota Phoenix lainnya. Di sini ada Annele yang memiliki julukan Angel yang ia dapatkan karena sewaktu dulu saat Annele masih menjadi polisi lokal, ia dengan heroiknya pernah menghentikan seorang kriminal yang hendak melakukan bom bunuh. This is Annele, you can call her Angel. Don't be fooled by her name though, she fights without fear. Walau akhirnya Annele harus menerima 11 luka tusukan. Anggota lainnya bernama Hera dan Hilo yang memiliki julukan Jemaus Arch atau si kapak kembar. Julukan yang mereka dapatkan karena dulu mereka pernah menjadi duo yang membantai puluhan pasukan militer negara musuh hanya bermodalkan sepasang kapak karena kebetulan saat itu mereka sedang dalam keadaan terdesak dan telah kehabisan peluru. Terakhir ada Zondi, seorang penembak jitu sama seperti Beckett. Akan tetapi Zondi sama sekali belum pernah menghabisi orang lain, karena ini adalah misi pertama Zondi. Oleh karena itu, Beckett diminta Kapten Modise untuk melatihnya sebelum mereka menjalankan misi penangkapan Kovalov. This is Tabu Zondi, our sniper. Zondi was a hot hand in the South African national. Singkat cerita, semua pasukan Phoenix melakukan latihan simulasi guna keberhasilan misi mereka. In jet on Bravo D. Find and Sementara di luar nampak Zondi tengah melatih akurasi menembaknya. Walau Zondi belum pernah menjalankan misi sebelumnya, tapi skill yang ia miliki patut mendapatkan pujian. Selepas itu, Beckett mengajak Zondi pergi ke suatu tempat. Di sana mereka berdua terlihat mengawasi seseorang yang kata Beckett orang itu adalah salah satu pengawal Kovalov. Dan tujuan Beckett mengajak Zondi ke tempat ini yaitu untuk menyuruhnya menembak orang tersebut. Raid tomorrow. Is that true? It doesn't matter. Zondi yang belum pernah menghabisi orang lain nampak gugup, tapi karena itu adalah perintah dari Beckett si mentor, ia pun mau tidak mau harus menurutinya. Dan ya, ternyata senapan itu tak berisi peluru, dan rupanya itu semua hanyalah ujian untuk menguji mental si Zondi. Beberapa waktu kemudian, para pasukan Phoenix berkumpul untuk bersiap berangkat menuju markas Kovalov.
Beralih ke masa kini, setelah terjadi ledakan gelombang sonik, sebagian pasukan Phoenix yang berada di tempat itu pingsan sejenak. Tapi akhirnya mereka dapat menangkap Kovalov serta Maxim, lalu membawanya ke titik lokasi pertemuan. We're all gonna die. That worked. Entah mengapa di sini Kovalov tertawa dan mengatakan jika mereka tim pasukan Phoenix sebentar lagi akan dibantai habis oleh ratusan pasukan sekutunya yang akan datang ke tempat ini karena mengetahui markas persenjataan milik mereka telah disabotase. His militia are coming. Even if you did get a call out, Belum selesai berbicara, Kapten Modise tiba-tiba mengalami pendarahan lalu meningsoi. Yang rupanya itu adalah efek dari ledakan gelombang sonik sebelumnya. Yang alhasil sebagian pasukan Phoenix termasuk Kovalov dan Maxim pun ikut terkena efeknya. How do we stop this? Di tengah situasi berduka itu, Beckett bertanya kepada Rosie mengapa ia bisa selamat dari ledakan gelombang sonik. Rosie pun menjawab jika saat terjadi ledakan, ia kebetulan berada di aula dan tak bersama dengan pasukan lainnya. Were you? No, I was in the hall. A piece of ceiling fell on me after the explosion. Mendengar hal itu, Angel seketika kesal kepada Rosie dan menyalahkannya sebab sebelumnya Rosie sudah diperintahkan pergi ke ruangan laboratorium untuk memastikan tidak ada senjata yang meledak. Namun Rosie yang tak terima disalahkan kemudian melakukan pembelaan jika dirinya tak mengetahui bentuk dari senjata yang akan digunakan oleh Kovalov. Karena siapapun pasti tidak menyangka jika Kovalov memiliki senjata gelombang sonik yang begitu mematikan. Militia on their way here right now. Modise would have wanted us to take the fallen soldiers home to be. Di tengah perdebatan itu, Beckett menyuruh mereka semua untuk tenang sebab mereka tak memiliki cukup banyak waktu. Dikarenakan sebentar lagi ratusan pasukan sekutu Kovalov akan tiba ke tempat ini untuk membantai mereka semua dan mengambil senjata gelombang sonik milik Kovalov. Okay. Let's all take a breath. Stay calm. Focused. Beckett lalu memerintahkan Angel, Zondi, dan Hera untuk memindahkan jasad pasukan Phoenix yang mati ke tempat aman. Sementara ia bersama Rosie dan Nova akan mengecek senjata gelombang sonik milik Kovalov. Sesampainya di sana, Nova membuka komputer milik Maxim, yang di dalamnya terdapat informasi mengenai senjata gelombang sonik. Yang rupanya senjata gelombang sonik itu mengeluarkan gelombang yang dapat mengganggu fungsi otak seseorang hingga menyebabkan kematian. Dan rencananya senjata itu hendak di-upgrade menjadi mudah dipegang seperti pistol, lalu diperjualbelikan ke negara sekutu. It gets worse, guys. Maxine was actually working on making a handheld and silent. Mendengar hal itu, Beckett bergegas mengumpulkan timnya untuk berbagi tugas. Nova ditugaskan untuk memindahkan data informasi senjata gelombang sonik ke satelit milik Phoenix, serta menelepon bala bantuan dari markas Phoenix. Sementara yang lainnya ditugaskan untuk mempersiapkan medan tempur selagi menunggu transfer data selesai. The militia does. In the meantime, we get ready for war. 30 minutes, give it or take. Zondi. We'll create sectors of fire. Di sela-sela waktu tersebut, Beckett mendatangi Nova yang nampak begitu gelisah dengan keadaan saat ini. Beckett pun memberikan Nova sebuah ponsel untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu dalam bahaya ia dapat menghubunginya. Di dalam ponsel itu juga terdapat tombol pemicu bom untuk menghancurkan tempat ini jika Nova telah berhasil mentransfer data tersebut. You told me once. We're gonna complete this assignment. For Hilo, for Medisa, for all of them. Beberapa saat kemudian, Beckett memberikan sedikit motivasi kepada timnya, yaitu tentara tidak diciptakan pensiun. Mereka yang memilih untuk menjadi tentara ditakdirkan untuk memperjuangkan kemerdekaan orang lain di atas kemerdekaan diri sendiri. Fighting for someone else's. Tak lama muncullah ratusan pasukan sekutu Kovalov yang menyerang tempat itu. Dalam kabut asap, terlihat Beckett dengan berani maju ke depan membantai para musuhnya satu persatu. Sementara Zondi, Angel, dan Rosie membantu Beckett dari atap gedung. Hera menembak tangki berisi bensin yang memicu ledakan, diiringi Rosie yang ikut melempar bom ke arah musuh. Di dalam pertempuran tersebut, Hera yang telah kehabisan peluru mencoba lari ke tempat aman. Akan tetapi tiba-tiba ia disergap oleh 5 orang musuh menggunakan senjata tajam. Sehingga ini yang terjadi. Ya, meski kalah jumlah, Hera mampu mengalahkan mereka semua. Di sisi lain terlihat nampak ada musuh yang membawa senapan mesin tengah menembaki Zondi.
Tapi untungnya Beckett yang menyadari hal itu langsung gercep melesatkan tembakan ke arah penembak mesin tersebut. Di sisi lain, nampak Angel tengah melakukan perduelan sengit dengan salah seorang musuhnya. Yang di dalam pergulutan tersebut, Angel hampir saja kehilangan salah satu matanya. Tapi dengan tekad baja yang dimilikinya, ia mampu mengalahkan musuhnya itu. Sementara di sisi lain, Beckett dan Rosie memutuskan untuk berpencar guna mengalahkan para musuhnya yang telah menerobos masuk ke dalam markas. Selesai bertarung, Beckett ditelepon Nova yang memberitahunya jika transfer datanya hampir selesai. Nova lalu meledakkan bom yang berada di tempat tersebut. Di sisi lain, Rosie terkena tembakan, tapi untungnya tembakan itu terkena rompinya, sehingga ia pun selamat. Kembali ke Nova yang mengabari kepada rekan timnya bahwa transfer data telah selesai. Dalam 10 detik ke depan, lampu dalam markas akan mati serentak. Hera yang mendengar hal itu bergegas mengambil kaca night vision, tapi sialnya kaca night vision-nya telah rusak. Terpaksa, ia pun harus berjalan dalam gelap. Saat Hera menyalakan suar miliknya, tanpa disangka-sangka sudah ada 4 musuh yang langsung menembakinya. Beckett yang baru sampai pun telat menyelamatkannya. Saat Beckett keluar untuk menemui Rosie, ia terkena tembakan, begitu juga Nova. Tapi beruntungnya ada Angel dan Jonty yang menyelamatkannya. Pada akhirnya para pasukan Phoenix telah berkumpul. Di sini Nova yang sekarat mengembalikan ponsel milik Beckett. Beckett pun menekan tombol pada ponsel tersebut dan tersisa 10 musuh. Beckett kemudian memerintahkan semua rekannya untuk kabur menyelamatkan diri karena peluru mereka tinggal sedikit. Sementara Beckett sendiri akan mengalihkan perhatian musuh yang tersisa. Jonty dan Angel lalu bergegas kabur, tapi Rosie memilih ikut bersama Beckett. Dan terjadilah tembak-tembakan hingga akhirnya Beckett dan Rosie kehabisan peluru. Saat mereka berdua pasrah dengan keadaan, tanpa disangka-sangka muncullah segerombolan pasukan bala bantuan dari markas Phoenix yang menolong Beckett dan Rosie. Setelah itu, mereka berdua dihampiri komandan pasukan Phoenix yang menanyakan keadaan mereka. Beckett dan Rosie pun menjawab kalau mereka berdua baik-baik saja. Setelah itu, Beckett meminta si komandan untuk membawa jasad pasukan Phoenix yang telah gugur. There's two friendlies inside. Honor just stood by my side till the end. Di sini diketahui ternyata Nova masih hidup. Keesokannya Beckett, Rosie, Angel, dan Jonty terlihat mengunjungi ke sebuah dermaga untuk melakukan perpisahan sebab mereka semua memiliki urusan masing-masing. Di ending kita diperlihatkan di markas Kovalov ditemukan sebuah lencana yang sempat dijatuhkan oleh Rosie. Entah apa itu artinya, tapi sayangnya film pun tamat.